Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tujuan Islam yang khusus berkaitan dengan membangun manusia saleh, ya. Jadi di antara tujuan Islam itu adalah membangun manusia supaya soleh, ya, supaya soleh, supaya solihah, ya. Adapun ciri manusia yang saleh itu adalah yang pertama manusia yang beriman dan berakidah. Yang kedua manusia yang religius dan beribadah. Yang ketiga, manusia yang bermoral dan bertata krama. Yang keempat adalah manusia yang bersyariat dan bermanhaj. Yang kelima adalah manusia yang bertakwa dan berjihad. Yang keenam adalah manusia yang berakal dan berilmu. Dan yang terakhir adalah manusia yang membangun dan produktif. Yang pertama adalah manusia yang beriman dan berakidah. Ini salah satu ciri manusia yang saleh. Ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa Islam itu memiliki tujuan membangun manusia yang soleh dengan ciri suka beribadah, suka benar-benar beriman. Ini diantaranya adalah surat As-Sad, ya, surat Shad ayat 27 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah, batilan, tanpa hikmah, tidak berguna. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah kami, kata Allah, menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Tentu tidak. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah pula kami, kata Allah, menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Tentu tidak. Nah, dalam ayat ini bisa terlihat bahwa kita ini tidak boleh kafir, ya, tidak boleh kafir atau menjadi orang yang tertutup daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti kita harus beriman kepada Allah dan kemudian harus berakidah dengan mana tadi disampaikan oleh Allah bahwa Allah tidak menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh itu bagaikan orang yang berbuat kerusakan, juga tidak menjadikan orang yang bertakwa seperti orang yang berbuat maksiat. Artinya ini dituntut manusia dan diapresiasi oleh Allah untuk bertakwa kepadanya atau berakidah kepadanya. Kemudian yang membuktikan bahwa manusia soleh itu adalah beriman dan berakidah, ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 123 sampai 124. Kemudian Quran surat Toha ayat 109 sampai 112. Kemudian Quran surat Al-Ankabut ayat 61. Kemudian dalam Quran surat Yunus ayat 18. Kemudian dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3 dan Quran surat Al-Imran ayat 64. Selanjutnya, yang menjadikan salah satu manusia itu soleh, maka ini diantaranya terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 56.
Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menyampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyud'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Itu salah satu Quran yang menjelaskan tentang manusia soleh itu adalah yang religius dan beribadah. Maka di dalam ayat ini, jin dan manusia disuruh untuk beribadah kepada Allah. Kemudian bisa terlihat juga Allah tidak menginginkan manusia untuk memberikan rezeki dan memberikan makan, dan sungguhnya Allah yang memberikan rezeki dan memiliki kekuatan dan juga kekokohan. Ini artinya memberikan pelajaran kepada manusia untuk menjadi makhluk yang beriman dan kemudian beribadah, yakni adalah orang yang religius atau memiliki keimanan, kepercayaan. Kemudian di dalam surat lain seperti Quran surat An-Nahl ayat 36, kemudian di dalam Quran surat Al-Anbiya 25, kemudian juga di antaranya adalah di dalam surat Al-Maidah 27, Quran surat Al-Imran ayat 191, dan Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 juga menjelaskan membuktikan bahwa manusia yang soleh itu adalah yang religius dan beribadah. Kemudian yang selanjutnya, salah satu bukti bahwa manusia itu memiliki atau keharusan bahwa manusia itu yang memiliki sebuah kesolehan adalah manusia yang bermoral ya dan bertata krama, ya, yang memiliki moral dan tata krama, seperti dijelaskan di dalam surat Asy-Syams ayat ke-7 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian juga qad aflaha man zakaha, benar-benar telah suci, telah bahagia orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya berugilah orang-orang yang suka mengotori dirinya. Nah, artinya manusia supaya suci harus bertata krama, juga harus bermoral. Walaupun kemudian manusia juga diberikan sifat fujur, tetapi harus berusaha untuk memiliki sifat takwa, artinya menggunakan moral dan melakukan tata krama. Juga di ayat lain seperti surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 8 dijelaskan berkaitan tentang ini juga. Kemudian Quran surat Al-Ankabut ayat 45, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, surat An-Nisa ayat 135, dan surat Al-Maidah ayat 8. Ini juga membuktikan atau ini menyebutkan salah satu manusia yang soleh itu adalah bermoral dan bertata krama. Selanjutnya, manusia yang soleh itu juga memiliki ciri bersyariat dan bermanhaj, ya, bersyariat dan bermanhaj. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah juga menyampaikan yang artinya wallahu a'lam bishawab, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kenapa harus ada ketentuan itu? Karena ada syariatnya,
ada manhajnya, ada jalannya, dan syariat dan manhaj itu adalah yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diperjelas dengan hadis-hadisnya. Itulah salah satu ciri manusia yang soleh itu memiliki manhaj dan syariat, ya, yaitu istilahnya sebuah tuntunan untuk kepercayaannya. Ini selain dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 29, surat Al-A'raf ayat 157 dan surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya yang mengharuskan, yang menjadi ciri manusia yang soleh itu adalah yang berdakwah dan berjihad. Ini diantaranya dijelaskan di dalam surat Al-Asr. Tentunya sudah pada kenal dengan surat ini, ya, yang menjelaskan bahwa manusia itu rugi kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh dan selalu berwasiat dengan sesuatu yang hak dan juga kesabaran. Ini artinya semua manusia harus berdakwah dan berjihad, artinya berjuang untuk mengajak manusia yang lainnya termasuk dirinya sendiri, termasuk juga keluarga, untuk menjadi orang yang benar-benar selamat, bahagia dunia dan akhirat. Hal-hal ini juga dijelaskan di dalam ayat-ayat lain seperti Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Quran surat Yusuf 108, dalam Quran surat At-Tahrim juga ayat 6, Quran surat Toha ayat 132, Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79, kemudian di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 52 dan juga dijelaskan di dalam Quran surat Fussilat ayat 53. Ini merupakan ayat-ayat yang memberikan penjelasan bahwa manusia yang soleh itu diantaranya suka berdakwah dan berjihad. Kemudian salah satu ciri manusia yang soleh itu adalah yang berakal dan berilmu pengetahuan. Ini di dalam beberapa ayat disebutkan, di antaranya di dalam surat An-Naml, ya, surat An-Naml ayat 64, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini berarti dituntut untuk mengeluarkan burhan, sebuah kebenaran atau dalil. Kalau kita merasa benar, maka apa dalilnya, apa argumennya? Maka kita dituntut untuk berpikir. Semua orang dituntut untuk berpikir, artinya ciri orang yang soleh itu adalah orang yang berakal, menggunakan akalnya untuk berpikir sehingga memiliki ilmu pengetahuan. Ini ayat-ayat berikutnya bisa dilihat, ya, Al-An'am ayat 148, An-Najm 28 dan 23, Az-Zukhruf 23 sampai 24, Al-A'raf 38 sampai 39, Al-Baqarah 166 sampai 167, Quran surat Yunus juga ayat 101, Al-A'raf 185, Az-Zariyat 20 sampai 21, Fussilat 53, surat Saba ya 46, surat Shad ya ayat 29, surat Al-Isra ayat 85, surat An-Nahl 78, Al-A'raf 179 ya. Kemudian Quran surat Al-Isra ayat 36. Ini yang menjadikan dasar-dasar bahwa di antara ciri manusia yang soleh itu adalah memiliki akal dan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, maka salah satu ciri manusia yang soleh itu adalah manusia yang suka membangun dan juga produktif. Ya, ini banyak sekali sebetulnya ayat-ayat yang mendorong manusia untuk produktif dan suka membangun. Ya, ini salah satunya di dalam Quran surat Hud ayat 61. Ya qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ini
Nabi Soleh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya." Nah, ini pemakmurnya, ya, menjadikan kamu dari tanah sekaligus menjadi pemakmurnya. Ini kan suka membangun, produktif, ya, membangun, ya, wasta'mar itu membangun atau meramaikan, artinya menggunakan, bikin fasilitas-fasilitas yang berguna. Nah, ini tidak lain adalah menggambarkan sebuah produktivitas manusia. Hal-hal yang lain silakan bisa dilihat di dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15, Al-Jum'at 9-10, dan Quran Surat An-Nur ayat 36-37. Rupanya sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.